Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Nugroho. Saya dari Offering D2 dan D4 TRO. Di sini saya akan menjelaskan tentang turbin yang bisa menghasilkan listrik, yaitu prinsipnya memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instansi pembangkit listrik. Sebuah skema ini tentang pembangkit listrik memerlukan dua hal, yaitu debit air dan tinggi jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem efisiensi dari bentuk, ketinggian, dan aliran energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Hubungan antara turbin dengan generator dapat menggunakan jenis sambungan belt ataupun sistem gerak box. Selanjutnya listrik yang dihasilkan generator ini akan melalui trafo guna mendapatkan tegangan yang disesuaikan. Jadi nanti itu ini akan berputar, akan dimasuki air melalui ini, terus akan di sini tuh ada alat untuk berputar untuk memutar turbin supaya trafo di sini bisa menghasilkan listrik. Lalu listrik akan melewati jaringan transmisi rendah untuk dialirkan ke rumah-rumah. Yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah PLTMH adalah menyesuaikan antara debit air yang tersedia dengan besarnya generator yang digunakan. Jangan sampai generator yang dipakai terlalu besar atau kecil dari debit air yang ada. Generator yang tidak sesuai juga akan menyebabkan tingkat efisiensi rendah. Turbin air menggunakan fluida kerja berupa air sebab akan prinsip kerjanya. Jadi turbin air yang di sini ini akan masuk. Nanti ini akan berputar. Fungsi putarannya ini untuk menggerakkan poros supaya mendapatkan gerak untuk memutar poros supaya bisa menghasilkan listrik. Akhirnya antara fluida kerja, dalam hal ini air, dan suhu tersebut akan saling membentuk sehingga timbul gaya yang bekerja pada suhu tersebut yang disebut gaya momentum. Jadi dapat dikatakan bahwa gaya momentum yang timbul ini terjadi karena adanya perubahan momentum pada fluida kerjanya. Sehingga dengan adanya gaya momentum ini maka suhu turbin tersebut akan berputar. Sumbu turbin akan berputar. Ini akan berputar. Sumbu turbinnya ini akan berputar. Turbin atau poros itu akan berputar untuk misalkan gerakan atau gaya momentum yang timbul ini terjadi karena adanya perubahan momentum pada fluida kerja. Sehingga dengan adanya gaya momentum ini maka sumbu turbin tersebut akan berputar sesuai dengan kecepatan aliran air fluida yang mengenai sumbu tersebut. Yang dikatakan fluida itu adalah ini.
dan airnya itu dari sini akan turun menggerakkan kayak baling-baling ini, lalu dibuang ke sini. Baling-baling ini nanti akan menggerakkan generator atau sumbu atau poros untuk menghasilkan listrik di sini. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena potensi terhadap suatu acuan. Contohnya juga ya yang seperti dibahas tadi. Contohnya ini energi potensial adalah batu yang diletakkan di pinggir meja pun energi potensial yang beda dengan batu yang diletakkan di lantai. Itu juga contoh yang lain. Apabila diberi gaya, batu tersebut akan jatuh. Batu yang jatuh itu mempunyai energi, artinya batu dapat melakukan pekerjaan seperti air yang di gambar ini. Seperti air ini akan jatuh ke bawah. Ini menghasilkan energi potensial yang bisa bekerja memutar baling-baling ya. Baling-baling lalu keluar. Itu juga disebut momentum gaya. Jadi dapat dikatakan bahwa gaya momentum yang timbul di ini terjadi karena adanya perubahan momentum pada fluida kerjanya. Sehingga dengan adanya gaya momentum, sumbu atau poros turbin tersebut akan berputar. Ini akan berputar ya, bisa menghasilkan listrik. Sesuai dengan kecepatan aliran. Jadi semakin besar aliran, berarti porosnya itu atau sumbu dari turbin akan cepat dan memutar dan juga akan menghasilkan listrik besar juga yang akan mengenai sumbu tersebut. Potensial kerja atau energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya atas suatu bidang datar sebagai acuan seperti lantai atau tanah. Jadi energi potensial itu seperti ini. Air ini akan jatuh ke bawah karena gravitasi yang bisa memutar turbin. Energi potensial elastis adalah energi yang terdapat di benda-benda bersifat elastis seperti karet, pegas, dan busur panah. Energi potensial elastis ini disebabkan kecenderungan benda untuk berada di posisinya yang semula. Misalnya busur panah yang belum digunakan akan memiliki energi potensial 0. Jadi seperti ini. Jika air ini langsung ke bawah atau tetap diam, itu energi potensialnya adalah 0. Jadi kesimpulannya, kita bisa memanfaatkan energi air atau air terjun ataupun sungai yang mengalir untuk menggerakkan turbin. Tidak hanya itu ya,
turbin di sini itu tidak yang pada gambar yang nomor 1 ini, yang pertama itu tidak menggunakan aliran, tapi menggunakan gravitasi ya. Ini tuh menggunakan gravitasi, air masuk dari atas langsung memutar kayak baling-baling itu, yang bisa menggerakkan poros atau turbin, menghasilkan listrik. Dan nanti bisa berguna untuk masyarakat juga. Ketika ditarik busur panah ini akan memiliki energi potensial karena kecenderungan anak panah kembali ke posisi semula. Berarti itu tidak termasuk di kategori ini, karena energi potensial itu energi yang sangat diperlukan ya. Nih. Sekian dari saya untuk mempresentasikan gambar yang ada di sini atas nama Pramudita Bayu Nugroho. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.